Shabbat Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Sabtu 17 Juli 2021, kita akan belajar dari Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 4. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Judulnya adalah Sudah Terbukti. Sudah Terbukti. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kata sudah terbukti ini sangat sering ya kita dengarkan, atau ada iklan-iklan yang menyatakan sudah terbukti. Ya banyaklah instansi, perusahaan, produk-produk yang mengatakan sudah terbukti. Misalkan ada universitas juga mengatakan yang seperti itu, sudah terbukti menghasilkan lulusan-lulusan yang siap pakai, atau sudah terbukti menghasilkan lulusan-lulusan yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan ternama. Ya begitulah, namanya juga iklan, ya, walaupun kebenarannya ya sangat yakin saya tidak bisa 100% ya. Kali ini kita akan belajar mengenai sudah terbukti itu dari pribadi Allah. Dan ini 100% pasti nyata. Mari kita membaca ayatnya. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan di sini oleh pemazmur sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kata kesesakan di dalam bahasa Ibrani di sini dipakai kata tetzarah. Tetzarah. Itu gambarannya seperti ini. Seperti dasi atau tali yang mengikat leher gitu ya. Jadi kalau tali atau dasi yang mengikat leher kan sangat menyesakkan. Atau gambarannya selat. Selat tapi dibandingkan dengan samudra yang luas. Jadi terlalu sempit. Kapal-kapal tidak bisa lewat di selat itu. Dibandingkan dengan samudra, lautan yang luas. Itu kata tetzarah. Sesak. Sesak. Jadi itu berupa kesulitan-kesulitan kehidupan atau penderitaan-penderitaan, kesengsaraan-kesengsaraan. Itulah yang dinamakan dengan tetzarah. Menyesakkan dada, menyesakkan ya diri orang yang merasakan atau mengalami penderitaan kesengsaraan itu. Tetapi Allah menolong dan itu terbukti. Allah menolong dan itu terbukti. Menarik. Di sini dipakai kata terbukti ya. Terbukti itu dalam bahasa Ibrani-nya itu matsya. Matsya. Itu secara literal artinya ditemukan atau hadir. Artinya apa? Artinya nyata. Bisa dirasakan. Jadi kalau di sini dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, itu artinya di dalam setiap penderitaan umatnya, hamba-hambanya, kesengsaraan yang dialami,
maka pertolongan Allah itu nyata, bisa dirasakan oleh umatnya, oleh hamba-hambanya. Itu maksudnya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi pertolongan Allah sungguh bisa dirasakan oleh umatnya atau oleh hamba-hambanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, karena nyata bisa dirasakan atau terbukti tadi, maka Allah sudah pasti bisa menjadi tempat perlindungan. Maka ayat itu diawali dengan kalimat Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Ketika umatnya mengalami sengsara, penderitaan, tekanan, aniaya, ya dikejar-kejar oleh orang yang membenci mereka, maka sesungguhnya Allah itu tempat perlindungan. Menarik bahwa kata yang dipakai di sini adalah mahaseh, itu sama artinya dengan tempat pengungsian. Tempat pengungsian. Perhatikan di sini bahwa karena pertolongan Allah itu nyata, terbukti, bisa dirasakan oleh umatnya atau oleh hamba-hambanya, maka ketika terjadi ya tekanan-tekanan kehidupan, maka umatnya, maka hambanya mengungsi kepada Allah. Mengungsi kepada Allah karena yakin bahwa Allah akan menolong. Maka mereka mengungsi. Ya, ini menarik ya, mengungsi kepada Allah. Karena yakin Allah menolong dan pertolongannya nyata. Juga bahwa Allah itu menjadi kekuatan bagi umatnya, bagi hamba-hambanya. Kata Ibrani yang dipakai untuk diterjemahkan kekuatan ini adalah os. Itu artinya kekuatan dalam berbagai aplikasi. Bisa berarti kekuatan, bisa berarti keamanan, bisa berarti keberanian. Bahkan juga bisa berarti kemampuan. Bapak Ibu perhatikan ini, luar biasa. Kan pertolongan Allah itu nyata, real. Bisa dirasakan. Maka ketika hamba-hambanya, umatnya itu mengalami masalah yang berat, dia mengungsi kepada Allah, dan di sanalah hamba-hambanya, umatnya itu memperoleh kekuatan, memperoleh kemampuan, memperoleh keberanian, memperoleh keamanan. Menarik ini Bapak Ibu, luar biasa memang Allah kita ini. Oleh sebab itu, seharusnya, ayat selanjutnya tadi dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut. Perhatikan ini, karena pertolongan Allah nyata, real, bisa dirasakan, maka yang mengalami tekanan kehidupan ini akan mengungsi kepada Allah, dan di sana dia akan mendapatkan kekuatan, kemampuan, keberanian. Oleh sebab itu, tidak ada rasa takut lagi terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan yang dihadapi. Tidak takut. Bahkan dikatakan ini gambarannya kesulitan kehidupan ini seperti ini. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, ini kesulitan-kesulitan. Ya, jadi ini keadaan yang sangat menyulitkan. Gambarannya seperti itu. Keadaan yang tidak memberikan jaminan keamanan. Gambarannya seperti itu. Keadaannya sangat mengerikan. Jadi kalau bumi berubah, ya gunung-gunung goyang, itu kan keadaan yang sangat menyulitkan. Itu gambarannya seperti itu. Tetapi orang yang mengungsi kepada Allah,
Di sana dia akan diberikan kekuatan, keberanian, kemampuan, dan dia tidak takut walaupun situasinya begitu menyulitkan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, bukankah Anda dan saya sudah membuktikan dan merasakan pertolongan Tuhan? Sekali, bukankah Anda dan saya sudah merasakan pertolongan Tuhan, sudah membuktikan pertolongan Tuhan itu? Kalau sudah, kita tidak perlu takut menghadapi situasi keadaan yang sangat menyulitkan ini, yang sangat mengerikan. Tidak perlu takut. Tetapi yang penting kita adalah mengungsi kepada Allah. Yang penting kita menerima kemampuan, kekuatan, keberanian, keamanan dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah belum merasakan pertolongan Tuhan? Andai kata Anda belum merasakan pertolongan Tuhan, ya lihatlah kesaksian orang-orang yang sudah merasakannya. Lihatlah mereka sudah merasakannya. Bukti nyata pertolongan Tuhan atas mereka. Lihat, lihat. Dan kemudian kita lari, mengungsi kepada Allah. Kemudian kita mendapatkan kekuatan. Disitulah kita akan bisa merasakan pertolongan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Berlindunglah pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya kerja naik motor ya. Entah pagi atau sore ketika dalam perjalanan, beberapa minggu ini tidak pernah tidak bersamaan dengan ambulan atau mobil jenazah. Itu sudah pasti. Entah pagi, entah sore, entah 2, 3, 4, bahkan pernah 5. Itu ya beriringan dengan mobil-mobil jenazah itu. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa? Ya ini kondisinya seperti itu. Sudah pasti meninggal karena COVID, karena yang sopirnya itu sudah berpakaian seperti ketika ya dekat dengan orang yang menerima atau mengalami sakit virus corona itu. Jadi meninggal karena COVID. Setiap hari Bapak, Ibu bisa buka Facebook. Itu ada saja berita yang meninggal karena COVID. Teman-teman kita memberitakan hal itu. Ini situasi yang mengerikan. Jangan disepelekan. Tetapi juga jangan takut. Jangan takut. Jangan dihantui ketakutan. Jangan dikuasai ketakutan. Kita waspada, karena itu tanggung jawab sebagai manusia. Tetapi ya jangan takut. Yang jelas kita berlari, berlindung, mengungsi kepada Allah. Karena di sanalah ada keamanan, ada kekuatan, ada keberanian. Ingat, sudah terbukti dan akan terus terbukti. Pertolongan Allah akan terus kita rasakan kalau kita berlindung kepadanya, kalau kita mengungsi kepadanya. Bukan hanya masalah itu, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah yang lain-lain yang mengerikan bagi kita. Tekanan-tekanan kehidupan yang mengerikan bagi kita. Jangan takut, tetapi kita harus mengungsi kepada Allah. Akan ada pertolongan yang nyata dari Allah untuk Anda dan saya. Karena sudah terbukti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu
yang menguatkan kami, supaya kami tidak takut menghadapi persoalan kehidupan yang sangat sulit sekalipun, karena pertolongan Allah nyata bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa